Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Alhamdulillahirobbilalamin. Disyukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam bila kita coba limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita sudah memasuki agenda-agenda harian yang dijadwalkan. Tentunya di sini ada terpilih yang akan diisi langsung oleh pemateri yang sangat luar biasa. Pemateri yang kita tunggu-tunggu dan kita datangkan dari Kairo. Sebelumnya kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya kelas 12 FPLM dan saya pengurus ROIS kelas SMK Negeri 1 Karawang. Materi yang akan dibawa oleh pemateri kita yang pertama ada haji dan kedua ada zakat ya. Zakat. Sahabat-sahabat semuanya boleh mencatat dan bila mana tidak mencatat tolong didengarkan dan disimak terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan dulu kepada pemateri kita ini yang sudah lama menunggu dan pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi syukur kehadirat Allah. Semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita, tercurah limpah salawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian, sahabat-sahabat sekalian, dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua materi tarbiyah yang berjudul haji dan zakat. Alasannya kenapa? Kita mengambil dua aspek ini. Yang pertama ada haji, yang kedua ada zakat. Alasannya yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk menambah wawasan kita supaya terbuka dan kita tahu bahwa tidak selamanya seseorang di rumah itu diam saja seperti itu Kang Haji. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya, kenapa kamu mengambil materi ini? Karena di kelas 10 semester 2 itu sudah tahu. Karena sudah start duluan di ROIS Kelas SMK Negeri 1 Karawang, kalian belajar terlebih dahulu. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada dua yang Kang Umar sampaikan gitu. Mengenai pertama gitu, kalian akan terbiasa gitu. Nanti ketika kalian masuk di SMK Negeri 1 Karawang, kalian tidak kaget gitu mengenai materi-materi yang disampaikan oleh guru kalian tentunya. Dan kalian sudah terbiasa di notis. Dan yang kedua, kalian di rumah tidak hanya diam saja gitu, tetap produktif, tetap mendengarkan kajian dari sahabat kita ini. Oke, jangan bosan. Ya. Karena ada satu pepatah mengatakan bahwa tidak dikatakan seseorang itu ahli ilmu jika seseorang itu tidak mengulang 1000 kali ilmu itu. Seperti itu sahabat. Luar biasa sekali. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kan ya. Oke, siap. Nah, Jangan nunggu, jangan lama-lama dah. Ya, ada dua materi. Yang pertama ada haji dan juga zakat. Nah, kita akan membahas pertama mengenai haji. Oke, siap. Nah, langsung saja kita tanya ke Kang Umar ya. Iya. Kang, apa sih itu haji gitu? Oke, haji. Haji menurut bahasa yaitu menyengaja. Haji menurut bahasa yaitu menyengaja. Bisa disimak dengan baik sahabat. Haji menurut bahasa menyengaja. Garis bawahi. Menyengaja, sengaja seperti itu. Dan menurut istilah, haji adalah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Ka'bah. Ka'bah itu kiblat umat muslim. Seperti itu. Yang ada di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Seperti itu, Kang. Jadi haji itu tidak bisa dilaksanakan secara amburadul. Jadi tertata, ada waktu tertentu pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan serangkaian ketentuan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Seperti itu, Kang. Haji itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan haji saja. Iya, tidak sembarangan. Ketentuannya gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai makna secara bahasa. Apa lagi sih kan yang kita harus ketahui Jadi mengenai haji? dalilnya haji itu ada di Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97. Bisa kalian atau sahabat-sahabat sekalian surat Al-Imran ayat 97. Sahabat-sahabat sekalian bisa lihat di sana. Allah mengatakan bahwa mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan
perjalanan. Coba itu maksudnya yang sanggup di jalan seperti itu Kang. Oke, mungkin ada sedikit tambahan ya dari Akang. Ketika orang mampu di jalan saja, Akang juga bisa. Iya. Gitu. Betul. Tapi ada sedikit tambahan dari Akang bahwa haji itu pertama wajib istilahnya mampu di jalan, yang kedua mampu secara fisik, batin dan material yang harus dipersiapkan seperti itu kan. Gitu. Jadi yang namanya haji itu wajib sanggup dengan segala risiko. Kembali lagi kepada diri kita ya kan. Iya, seperti itu. Kita atau kesehatan kita Kesehatan seperti kita. pada kesempatan ini kan ada pandemi. Nah, Ditunda dulu ya. Ditunda dulu. Kemarin dapat kabar berita dari stasiun TV, salah satu stasiun TV bahwa haji di 2020 masih ditunda. Seperti itu kan. Oke, lanjut ke macam-macam haji. Macam haji ada 3. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu, dan yang ketiga ada haji qiran. Seperti itu. Kita bahas satu-satu. Haji ifrad adalah haji yang melaksanakan haji terlebih dahulu. Jadi mengutamakan haji dibanding umroh. Seperti itu kan. Jadi haji dulu baru umroh. Nah, yang kedua ada haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang dimana umroh terlebih dahulu baru haji. Jadi mengutamakan umroh dulu baru haji kan, seperti itu. Dan yang ketiga ada haji qiran. Haji qiran di mana haji dan umroh itu dilaksanakan secara bersamaan kan. Seperti itu. Jadi ada haji qiran itu antara ibadah haji dan ibadah umroh itu disamakan waktu tertentu, seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji yang saat melaksanakan ibadah dan umroh secara bersama-sama. Di sini dijelaskan seperti itu. Ada 3 macam yang kita akan jelaskan. Nah, tadi kami menjelaskan mengenai haji dan umroh kan. Nanti sahabat-sahabat semuanya bertanya itu, apa sih bedanya haji dan umroh? Oke Kang, bedanya haji dan umroh sebetulnya cuma satu. Ada di wukuf. Ketika haji itu diwajibkan seseorang untuk wukuf di Arafah. Apa tuh? Wukuf itu berdiam di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah di waktu zuhur sampai kisaran jam 10 pagian. Seperti itu Kang. Gitu. Oke, lanjut ke syarat-syarat haji. Syarat haji di sini dijelaskan ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu di jalan atau menjalankannya. Itu syarat haji. Lanjut ke rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram. Ihram itu mengenakan pakaian putih tanpa jahitan. Seperti itu Kang. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Tawaf di sini yang yang wajib tawaf itu yaitu tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu yang dinamakan tawaf ifadah Kang. Itu wajib bagi setiap muslim yang melakukan ibadah haji Kang. Wajib tawaf. Itu wajib tawaf. Nah, yang keempat ada sya'i. Sya'i itu berlari dari kecil dari Sofa ke Mina kan, seperti itu. Dari Sofa ke Marwah, sorry. Nah, terus itu yang keempat. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul di sini identik dengan memotong rambut. Jadi tahallul adalah pengertian tahallul ya. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut kepala ya. Ini rambut kepala nih, rambut kepala minimal 3 helai. Maksud 3 helai ini di sini tapi kan banyak ya orang yang mengertikan tahallul itu dibotakin. Iya. Maksudnya supaya lebih afdol Pak. Gitu. Jadi, kita ngomong di sini nih, ya maksudnya tahallul nih, ya udah sekalian aja gitu Pak. Sekalian membersihkan diri, membersihkan hati seperti itu kan. Biar suci. Biar suci. Gitu. Jadi ada macam-macam dan syarat-syarat kita berhaji gitu. Tadi ada 5 rukun. Ada 6. Rukun itu ada 6 dan kalau syarat ada 5. 5. Oke, bisa disimak ya. Bisa disimak dan dicatat ya sahabat-sahabat semuanya. Itu yang ke-6-nya tertib. Lupa. Itu yang ke-6 tertib gitu. Nah, gini Kang. Apakah kita harus gini ya? Haji itu apakah kita udah sekali apa terus beberapa kali gitu Kang? Kan ada banyak ya. Oh iya, orang yang terus berhaji. Gimana sih? Itu kan ada orang bolak-balik haji ya? Nah, iya. Nah, itu sebetulnya
wajib haji bagi setiap muslim bagi yang mampu itu hanya 1 kali kan? 1 kali. 1 kali itu wajib bagi orang yang mampu, wajib haji 1 kali. Nah, mungkin orang itu mau berangkat lagi nih yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya. Nah, yang kedua, 3, 4 ini itu dikatakan sebagai haji yang sunnah, enggak wajib kan? Iya. Itu. Jadi wajib haji itu cuma 1 kali dalam seumur hidup. Yang ketiga, yang keempatnya itu sunnah. Jadi hajinya enggak haji wajib gitu, jadi haji sunnah. Seperti itu Kang. Tapi pahala mah sama saja gitu. Oh ya, pahala sama aja. Ini tergantung niat kita. Ya percuma tuh kalau kita ke Madinah tapi niatnya jahat mah. Selfie doang. Iya, niatnya doang kan kita ke Madinah atau ke Mekah ke tanah suci lah gitu istilahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Kembali lagi taala. kepada diri kita. Iya, salah satu cara pendekatan kita untuk apa namanya? Pendekatan kepada Tuhan. Seperti itu Kang. Ilmu baru nih yang saya sahabatkan dari Kang Umar ini. Oke. Saya juga sering bertanya-tanya gitu pada orang, kenapa orang itu berkali-kali gitu untuk menunaikan haji, bahwa ternyata itu alasannya ada wajib dan juga sunnah. Oke. Nah, ada yang disampaikan lagi mengenai haji gitu? Oke, mungkin segitu saja. Segitu saja. Apa ya? Mungkin ketika ada yang mau ditanyakan, sahabat-sahabat sekalian, boleh nanti di forum besok. Seperti itu. Oh iya, jangan lupa kehadiran absensi. Oh iya, teman-teman semuanya, saya mengingatkan nanti akan ada pendataan mengenai daftar hadir kalian di kolom komentar. Jangan lupa share kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat semuanya yang tidak mengetahui bahwa hari ini ada agenda terbiak. Oke, itu jadi sahabat yang nonton wajib komen dan subscribe Dan like. gitu. Nah, alhamdulillah tadi materi yang pertama sudah disampaikan mengenai haji. Apa itu haji, macam-macam haji, syarat-syarat haji dan rukun-rukun haji. Mudah-mudahan sahabat semuanya mengerti apa yang Kang Muhammad sampaikan. Langsung masuk ke materi kedua yang mengenai tentang zakat. Nah, masih saya sama materi mengenai haji. Apa sih itu zakat kan? Oke, langsung saja Kang. Zakat itu secara bahasa, Ya. zakat menurut bahasa adalah suci atau membersihkan atau bisa disebut juga berkah, seperti itu Kang. Itu zakat secara bahasa. Secara istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut ukuran sifat-sifat atau rukun-rukun kepada golongan tertentu, seperti itu. Ada lagi. Oke, itu sih istilah zakat. Ada harta yang wajib dikeluarkan. Jadi misalnya Menurut- bahwa zakat itu mensucikan gitu. Iya, mensucikan gitu. Bahasa istilahnya mensucikan diri, mensucikan harta kita, menghapus dosa, seperti itu dengan cara bersedekah. Gitu. Ada lagi mengenai zakat kan apa macam-macam gitu. Oke. Fungsi Zakat di sini dihukumi wajib dihukum dalam hukum. dalam hukum. Secara hukum zakat itu wajib. Wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan muslim perempuan untuk membayar zakat, terutama di bulan Ramadan. Seperti itu sahabat. Di bulan Ramadan itu wajib membayar zakat. Apa nama zakatnya? Yaitu zakat fitrah. Zakat itu di bulan Ramadan saja apa di Oh hari-hari tidak, biasa tidak, saja? tidak. Zakat itu ada 5 Kang. Oh, 5. Yang pertama ada zakat, yang Macam-macam ada, itu. itu macam-macam. Maksudnya sorry, zakat itu diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Seperti itu. Macam-macamnya. Nah, apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan untuk istilahnya membantu sahabat-sahabat kita atau apa namanya diberikan kepada mustahik zakat, seperti itu. Itu wajib mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Yang pertama untuk mensucikan diri kita, itu kan ya nggak setahun sekali, maksudnya setahun itu ya minimal sekali lah ya gitu kan, untuk membersihkan hati kita, membersihkan harta kita, Apalagi di bulan Ramadan ya. Biasa. Nah, Itu itu ada zakat mal. Itu yang kedua, zakat mal itu adalah zakat harta. Apa saja yang wajib dijakati kan? Oh iya ya. Gitu. Jadi yang wajib dijakati yang pertama ada hewan ternak. Hewan ternak di sini dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib.
ada 3. Yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Ini ada di sudut tertentu, nanti saya ini di belakang lah, jelaskan di belakang. Tuh. Yang kedua ada emas dan perak, gitu. Yang ketiga ada tanaman pokok, yang keempat ada buah-buahan, dan yang kelima ada barang dagangan. Berarti malah hanya membedakan apa yang harus diremunerasikan gitu Bang. Oh, Barang-barang. Iya seperti itu. Itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap manusia. Ada zakat mal. Zakat mal itu wajib bagi setiap manusia yang mampu dan memenuhi nisabnya. Iya, Seperti itu. Nisab itu batas apa ya namanya? Batas ketentuan, batas seberapa lama seperti itu Bang. Jadi batas lama seseorang itu wajib mengeluarkan zakat gitu. Nisabnya misalkan hewan ternak nih. Oke, langsung dibahas aja ya. Hewan ternak ya ada 3. Pertama onta, yang kedua ada sapi, yang ketiga ada kambing. Onta, sapi, kambing. Oke, di sini. Onta yang biasa kita ini itu di Arab ya. Di Arab nisabnya itu ada 5 unta. Jadi ketika orang sudah punya 5 unta dan nisabnya di sini 1 tahun, nisab itu 1 tahun ya. Haul mencapai haulnya itu wajib membayar zakat kan. Gitu, ketika punya unta 5 gitu. Dia ada 5 ekor unta, jadi dia udah mencapai 1 tahun. Sampai 1 tahun mencapai haul gitu. Itu mencapai nisab seperti itu wajib mengeluarkan zakat gitu kan. Terus yang kedua ada sapi. Sapi itu batas minimalnya adalah 20. Oke, 20 ekor. Jadi ketika seseorang memiliki 20 ekor sapi, ya, 20 ekor sapi itu wajib membayar zakat kan. Dan karena sudah mencapai nisabnya. Dan si sapi 20 ini mencapai haul. Haul itu 1 tahun. Seperti itu. Lanjut ke yang ketiga yaitu kambing. Kambing adalah 2 kali lipat dari sapi. Ketika seseorang punya kambing 40 ekor, dia wajib membayar zakat. Nah, jadi ini yang membedakan beberapa kita mempunyai kambing maupun sapi dan unta. Hewan ternak. Iya. Hewan ternak yang wajib dijakati. Oh iya. Hewan ternak yang wajib dijakati ada 3. Ada unta, sapi, dan kambing. Kalau unta jadi berapa kan? 5. Unta 5, sapi 20, kambing 40. Oke kan, seperti itu. Lanjut ke emas dan perak. Yang wajib dijakati di sini yang kedua ada emas dan perak. Ketentuannya, jadi ketika seorang punya emas itu ada syarat. Yang pertama harus Islam, harus merdeka, harus mencapai nisab, harus haul. Jadi ketika orang itu punya emas, Islam, orang Islam mencapai nisab, merdeka dan 1 tahun itu wajib membayar zakat. Seperti itu. Itu emas dan perak. Lanjut ke tanaman pokok. Di sini yang wajib dijakati tanaman pokok itu tanaman yang bisa disimpan. Contoh padi. Padi itu bisa dijakati kan? Gandum bisa dijakati. Itu yang pokoknya makanan pokok yang bisa disimpan. Seperti itu Pak. Itu yang wajib dijakati yaitu padi, gitu kan. Terus pokoknya makanan pokok yang bisa disimpan. Seperti itu dan mencapai nisab. Nisabnya padi itu ketika sahabat-sahabat mencari, nisabnya padi itu 12 kuintal. 12 kintal seseorang. Jadi seseorang punya padi 12 kintal mencapai nisabnya 1 tahun itu wajib membayar pajak. Seperti itu. Gitu sahabat-sahabat semuanya. Tadi yang wajib kita zakati ya. Nah, sekarang ada pasti di zakat pasti ada syarat-syarat tertentu ya kita harus dijakati. Nah, ada gimana syaratnya? Syaratnya tadi itu Islam, balik, merdeka, berakal, mencapai nisab dan haul. Gitu. Persyaratan zakat seperti itu. Apa syaratnya? Iya, betul. Nah, ada lagi gitu kan yang disampaikan mengenai zakat? Mungkin udah selesai. Dan maksudnya di sini jangan lama-lama juga gitu, takutnya kalian boring. Ya, betul. Kesimpulannya, mari sama-sama kita terus giat dan terus semangat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
dan semoga kita diberikan rezeki yang cukup untuk berhaji dan membayar zakat. Alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, pertama mengenai haji dan juga zakat. Bila mana sahabat-sahabat ingin bertanya, tadi gimana kan caranya? Itu absen. Absen. Dan juga absen kalian nanti di kolom komentar ya, sertakan nama dan juga kelas. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, Ajar asal juga. aja rasa juga. Materi kali ini Materi cukupkan kali ini sekian. sekian. Bila mana ada kesalahan dari saya, Dan juga saya. nah ketika kebodohan itu apa namanya dari diri saya itu asli dari diri saya, dan kepintaran dan kebisaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pakai masker dan jaga protokol